Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertemuan kita kedua pada pembahasan kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh seorang ulama. Beliau adalah Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas wasiat yang kedua. Beliau mengatakan tsaniyan, wasiat yang kedua, tanabbah waffaqakallah. Perhatikan wahai para pendengar, wahai para penuntut ilmu, waffaqakallah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepadamu. Lilaftatin latifah, sebuah hikmah yang lembut, wa nuqtatin azizatin, dan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Beliau mengatakan, perhatikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepadamu, bahwasanya ini adalah hikmah yang sangat lembut, kemudian pelajaran yang sangat berharga. Ajma'a 'alaiha al-basharu qadiman wa haditsan, yang telah disepakati oleh manusia baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Mu'minuhum wa kafirhum, baik yang beriman maupun yang kafir. Birruhum wa fajirhum, baik orang yang baik, orang yang taat maupun ahli maksiat. Mereka sepakat atas hikmah ini. Mereka sepakat dengan pelajaran yang berharga ini. Apa itu? Wahya daruratu hifdhu haqqil walidain, yaitu keharusan menjaga hak-hak kedua orang tua. Jadi semua manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka sepakat bahwa seorang anak wajib menjaga hak-hak kedua orang tuanya. Wa adamu tanasi fadlihima, dan tidak boleh kita melupakan kebaikan, keutamaan keduanya. Karena mereka yang telah melahirkan, mereka yang telah mendidik kita, mereka yang telah membesarkan, mereka yang telah membiayai kita, mereka yang mengandung kita, bahkan mereka yang bersusah payah, berjerih payah membesarkan kita sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Jadi wa'ada mutanasi fadlihima, jangan sampai melupakan kedua keutamaan keduanya, kebaikan keduanya. Li'annahuma sababu wujudihi, karena kedua orang tua adalah sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Bal hattal hayawanat, bahkan sampai binatang saja, sampai hewan saja, itu secara naluri, secara fitrah, futirat ala idraqi halqil walidain wa adamu tanasihi. Itu tercipta, mereka diciptakan untuk mengetahui, untuk mengenali hak-hak kedua orang tuanya. Hewan saja mengetahui hak-hak kedua orang tuanya. Wa adamu tanasihi, dan tidak melupakan hak-hak kedua orang tuanya. Wa idza kanat hadhihi haqiqatun kauniyatun fitriyatun, kalau sekiranya seperti ini kondisi di alam semesta, di bumi ini,
secara fitrah menuntut kita ada mutanasi haqqul mutasabbibin fil wujud. Kita dituntut, kita diminta, kita diharuskan untuk tidak melupakan hak yang menyebabkan keberadaan kita di muka bumi ini. Wahumul walidan, yaitu kedua orang tua kita. Fama baluna bil mujidil khaliq. Lalu bagaimana dengan sang pencipta kita? Dengan yang menciptakan kita, yang menciptakan likulli mawjud, semua yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya kita diminta sadar bahwasanya kita diminta untuk berbuat baik, menjaga hak kedua orang tua kita yang menyebabkan kelahiran kita di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan kedua orang tua kita, yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Fa kaifa yahfadhu haqqal makhluk? Lalu bagaimana mungkin kita menjaga hak makhluk, yaitu kedua orang tua kita, al-mutasabbib, yang hanya menyebabkan kita terlahir, wa yansa haqqal khaliq al-mujid lil asbabi wa musabbabatiha. Lalu dia melupakan hak sang pencipta yang menyebabkan sebab dan akibat. Jadi jangan sampai kita hanya memperhatikan, kita hanya berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi kita tidak berbakti dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita menyebabkan kita terlahir, tapi yang menciptakan kita, yang menciptakan kedua orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga hak kedua orang tua kita, maka wajib kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah adalah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berbuat sekutu atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada ma ta'arada haqquhu ma'a haqqil walidain. Kemudian kata Syekh, oleh karena itu, kapanpun hak-hak kedua orang tua bertentangan, bertabrakan dengan hak-hak Allah. Kalau seandainya misalkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua kita bertentangan, fahaqquhu muqaddamun, maka hak Allah lebih dahulu kita tunaikan. Harus kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, li'annahul mujidul khaliq, karena Allah yang menciptakan kita di muka bumi ini. Kalau kita misalkan orang tua kita memerintahkan kita untuk mencuri misalkan, dan Allah jelas di dalam Al-Quran melarang kita mencuri. Nah, kedua-duanya adalah sama-sama memerintahkan. Yang satu, orang tua kita memerintahkan kita untuk mencuri, dan Allah melarang kita untuk mencuri. Maka hak Allah wajib lebih terdahulu kita tunaikan. Li'annahul mujidul khaliq, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Wa huma lam yakhluqa, sedangkan kedua orang tua kita tidak menciptakan kita, walam yujida, dan tidak menghadirkan kita di bumi ini. Bal tasabbaba, hanya sebagai sarana, hanya sebagai sebab terwujudnya kita di muka bumi, bukan pencipta. Wa huwal muqaddir lis-sababi al-khaliq bihi, dan Allah lah yang menentukan, yang menghendaki, yang menciptakan sehingga kita tercipta, sehingga kita berada di muka bumi ini wahdahu semata. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menegaskan apa yang kita sampaikan tadi, afara'aitum ma tumnun. Apakah kalian perhatikan ma tumnun, air mani yang kalian pancarkan? A antum takhluqunahu? Allah bertanya,
apakah kalian yang menciptakan air mani ini? Apakah kalian yang menciptakan manusia ini? Am nahnul khaliqun? Apakah kami yang menciptakannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Kemudian waqala ta'ala fil amri bi tahqiqi ubudiyatihi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fil amri bi tahqiqi ubudiyatihi. Di dalam perintah Allah untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ta'atil walidain. Kemudian tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua fil amri bisyirki bihi, ketika kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah, untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah banyak jasanya, walaupun mereka telah menyebabkan kita terlahir di muka bumi ini, tapi kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita mendahulukan hak mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau sekiranya kedua orang tuamu memaksamu dengan sungguh-sungguh, memerintahkan kepada kalian dengan sungguh-sungguh untuk kalian menyekutukan Allah, sedangkan kalian tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mentaati keduanya. Jangan sekali-kali kalian mentaati keduanya. Wasahibhuma fid dunya. Dan Allah mengatakan, tapi pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi walaupun mereka memerintahkan kita untuk mendurhakai Allah, berbuat maksiat kepada Allah, jangan taat. Tapi Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, untuk bermuamalah dengan baik kepada kedua orang tua kita. Tsumma tanabbah li hadhil latifah. Kemudian perhatikan kaum muslimin terhadap pelajaran yang sangat lembut, yang sangat mulia ini. Allati tadullu ala azimi ihsani. Di dalam ayat ini yang menunjukkan atas kebesaran kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa hilmihi, dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, wa judihi, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, dan kemuliaannya fi haqqil walidain, pada hak kedua orang tua kita. Al mujahidaini ibnahuma ala syirk, padahal keduanya telah memaksa anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kebesaran Allah, kelembutan Allah, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anaknya untuk tetap berbuat baik, tetap berbakti, tidak boleh durhaka kepada orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya memerintahkan ia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Luqman ayat 15 tadi, fala tuti'huma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian mentaati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Tidak boleh melawan, tidak boleh menunda apa yang dia inginkan, tidak boleh durhaka kepada mereka. Kita wajib membantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Kita harus berkata-kata dengan perkataan yang baik kepada mereka. Jangan membuat mereka tersinggung, jangan membuat mereka marah. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal walidani yajhadani ibnahuma. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya kedua orang tua memaksa kita, memaksa kedua anaknya, memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya'murul ibna bi musahabatihi ma fid dunya bil ma'ruf. Tapi Allah yang maha mulia, yang maha baik, memerintahkan anak tersebut untuk menggauli, untuk mempergauli
atau untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Fasubhanah, maha suci Allah, min Rabbin syakur, yang maha mensyukuri, Karim, yang maha mulia, Rauf, yang maha lembut, yang maha pengampun, Rahim, yang maha penyayang. Lam yusqit haqqal walidaini fil ihsani ilahima. Allah tidak menggugurkan hak kedua orang tua, walaupun kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk durhaka, untuk bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tidak menggugurkan hak keduanya. Anak wajib taat, anak wajib patuh, tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Kemudian walam yusqit haqqal walidaini fil ihsani ilaihima. Allah tidak menggugurkan hak kedua orang tua di dalam berbuat baik kepada keduanya. Minal ibni bimujahadatihi ma'iyah, walaupun kedua orang tua memaksa anaknya untuk ala kufrihi, untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syirkihi, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fama ajhalul insanu aw adlamahu. Alangkah jahilnya, alangkah bodohnya, dan alangkah zalimnya manusia. Wa ma akramur rabb wa ahlamahu. Dan alangkah mulianya, alangkah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita, ketika kita merasa tertuntut untuk berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah membiayai, kemudian yang telah mendidik kita, kemudian secara naluri, nurani kita dituntut untuk berbaik kepada keduanya. Lalu bagaimana dengan Sang Pencipta yang telah menyebabkan, yang telah menciptakan kita dan orang tua kita di muka bumi ini? Maka lebih pantas, lebih utama untuk ditaati dan ibadahi. Maka sangat disayangkan seorang anak kadang rajin, kadang taat, kadang patuh, kadang berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena merasa itu adalah kewajiban, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa ibadahnya, lupa salatnya, lupa zikirnya, lupa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah. Oleh karena itu, mari kita ingat pesan dan wasiat yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwasanya hak Allah lebih utama untuk diperhatikan daripada hak kedua orang tua. Jika keduanya bertentangan, maka hak Allah lebih utama untuk ditaati ketimbang hak kedua orang tua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.